Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Resep Obat Menggunakan Barcode. Next. Abstrak. Kesalahan manusia dalam pengelolaan dan pengambilan obat di apotek menjadi masalah serius dalam sistem resep obat tradisional. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah rancangan sistem resep obat menggunakan barcode dikembangkan sebagai solusi alternatif dalam sistem ini. Resep obat dicetak menggunakan barcode yang dapat dibaca oleh mesin scan barcode di apotek. Dengan menggunakan sistem ini, kesalahan manusia dapat dikurangi secara signifikan karena obat akan dikirimkan ke pasien sesuai dengan kode barcode yang tertera. Penggunaan barcode pada resep obat juga memudahkan pengelolaan data dan pengelolaan inventaris obat di apotek. Informasi tentang obat seperti nama, dosis, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan dapat dihubungkan dengan barcode yang untuk setiap obat. Dokter dan apoteker dapat dengan mudah mengakses informasi ini dan membuat resep obat yang tepat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penerapan sistem barcode medication administrasi atau biasa disebut BCMA juga dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan pemberian obat. BCMA memvalidasi data dan mendokumentasi program pengobatan pasien secara elektronik, yaitu membantu dalam memastikan prinsip 5 benar. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute pemberian. Pendahuluan. Sistem resep obat tradisional biasa ditulis oleh dokter atau tenaga medis lainnya menggunakan tinta atau pena di atas kertas. Namun, metode ini seringkali rentan terhadap kesalahan manusia seperti penulisan yang tidak jelas, salah ketik, dan kesalahan pengambilan obat oleh pasien di apotek. Akibatnya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti overdosis, reaksi alergi, atau bahkan kematian. Seperti pada kejadian keterangan dari ahli farmakologi klinis menjelaskan obat tetes telinga digunakan untuk mata, berinisial Dr. APT, DA, MSI. Akibat salah pemberian obat tetes telinga, Mark chloramphenicol kepada mata pasien hanya iritasi dan tidak luka berat. Seandainya obat diberikan sampai habis terhadap mata pasien tidak akan menyebabkan kebutaan. 1. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah rancangan sistem resep obat menggunakan barcode dikembangkan sebagai alternatif. Dalam sistem ini resep obat akan cetak menggunakan barcode yang kemudian dapat dibaca oleh mesin scan barcode di apotek. Dengan menggunakan sistem ini, kemungkinan terjadi kesalahan manusia dapat dikurangi secara signifikan karena obat akan dikirimkan ke pasien sesuai dengan kode yang tertera pada barcode. Selain itu, penggunaan barcode pada resep obat juga memudahkan pengolahan data dan pengolahan inventaris obat di apotek. Sebagai contoh, dengan mengumpulkan data dari semua resep obat yang telah diolah, apotek dapat mengetahui obat mana yang paling sering diresepkan dan memastikan bahwa pasien obat selalu mencukupi. Dalam konteks ini, latar belakang rancangan resep obat menggunakan barcode adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dan pengambilan obat di apotek, serta mengurangi risiko kesalahan manusia dan masalah kesehatan yang berpotensi terjadi pasal 5 ayat 2B. Dijelaskan mengenai sasaran keselamatan pasien yang terdiri dari mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembedahan, prosedur, dan pembedahan yang benar, mengurangi resiko infeksi, dan mengurangi resiko cedera. 2. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang terjadi adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dan pengambilan obat di apotek, serta mengurangi resiko kesalahan manusia dan masalah kesehatan yang berpotensi terjadi melalui pengembangan rancangan sistem resep obat menggunakan barcode. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh siapa? Ya, terima kasih. Kedua adalah metodologi. Metode dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi pustaka atau library research. Metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut dapat dari berbagai sumber, contohnya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan riset yang pernah dilakukan.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan penerapan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem terintegrasi antara dokter dan apoteker. Sistem ini akan memberikan informasi yang tepat mengenai nama obat yang diberikan dokter kepada pasien. Dalam hal ini, penggunaan barcode akan membantu dalam identifikasi obat secara akurat dan efisien. Setiap obat akan diberikan barcode yang unik, dan sistem akan menggunakan barcode ini untuk menghubungkan informasi terkait obat tersebut, seperti nama obat, dosis, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penggunaan. Dengan menggunakan barcode, dokter dan apoteker dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan membuat resep obat yang tepat. Metode penelitian ini kita lakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, dengan membaca literatur-literatur baik buku ataupun sumber studi pustaka lainnya, yang bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk pengumpulan data dan penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terikat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real atau alamiah dengan maksud menginvestigasikan dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi. Artinya, riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented studi atau sejumlah kasus atau kasus tunggal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Dalam hal ini, kesalahan pemberian obat termasuk pelanggaran dan disinggung dalam pasal 5 ayat 2B bahwasanya meningkatkan keamanan obat merupakan sasaran keselamatan pasien. Contoh kasus mengenai tanggung jawab apoteker terhadap pemberian obat resep pasien yaitu pemimpin klinik Budi Rosari meminta maaf karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh apotekernya yang memberikan obat dalam resep pasien. Pihak dokter sudah benar memberikan resep obat, namun apotekernya yang salah membaca resep. Mengingat komposisi obat tersebut terbilang sama, hanya fungsinya yang berbeda. Dokter spesialis penyakit dalam melakukan pemeriksaan pada saksi korban pada 6 November 2018 meresepkan 5 jenis obat. Resep yang dituliskan oleh dokter adalah Diovan, natrium diclofenac, osteosal, dan bateson, dan metilprednisolon. Namun pasien mengonsumsi Diovan, natrium diclofenac, osteokal, krim bateson, dan amril M2 yang diberikan oleh apoteker. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Literatur review. Indonesia merupakan negara hukum. Pasal ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengarah pada terciptanya kehidupan demokratis, asasi manusia yang dilindungi dan menciptakan masyarakat sejahtera. Berdasarkan pasal 360 KUHP ayat 1 dan 2, maka tanggung jawab apoteker dan asisten apoteker adalah kelalaian yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas kefarmasiannya. Menentukan tujuan penelitian. Adanya kasus kesalahan dalam pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep dokter yang dapat berdampak buruk bagi pasien maupun apoteker. Maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan rancangan sistem resep obat disertai barcode yang efektif dan efisien dalam mengurangi resiko kesalahan manusia yang terjadi saat pengambilan obat di apotek. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang bersumber dari jurnal buku maupun artikel ilmiah. Udah, Pian. Analisis dan interpretasi. Ketepatan pemberian obat sangat diharuskan.
Berbagai macam kesalahan manusia dalam pemberian obat ke pasien seharusnya bisa ditekan dengan cara pemberian barcode pada resep dokter. Bahkan pada beberapa rumah sakit diterapkan sistem barcode medication administration (BCMA). BCMA adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi dalam proses validasi data dan pendokumentasian program pengobatan pasien yang dibuat dalam bentuk elektronik. Dengan BMCA dimungkinkan minimnya terjadi kesalahan pemberian obat dan memastikan prinsip 5 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute pemberian. Next. Pelaporan. Rancangan resep obat menggunakan barcode yang mengadopsi dari sistem barcode medication administration atau BCMA dan mempunyai tujuan yang sama untuk meminimalisir peristiwa kesalahan manusia akibat kurangnya pengetahuan dan kurangnya jam terbang pada dunia farmasi. Karena dampak yang dihasilkan karena kesalahan ini sangat besar, baik untuk pasien maupun untuk apoteker, dan kesehatan bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan atau diremehkan. Adapun flowchart dalam perancangan resep obat menggunakan barcode yang ada di sebelah kiri. Next. Hasil penelitian. Barcode pada resep obat juga dapat terintegrasi dengan sistem komputerisasi apotek atau rumah sakit yang memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan meminimalkan kesalahan manusia. Berikut adalah hasil rancangan resep obat menggunakan barcode. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan rancangan sistem resep obat menggunakan barcode merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kesalahan manusia dalam pengolahan dan pengambilan obat di apotek. Dengan menggunakan barcode, obat dapat diidentifikasi dengan akurat dan efisien. Meminimalkan risiko kesalahan pemberian obat pada pasien menggunakan barcode juga memudahkan pengolahan data dan pengolahan inventaris obat di apotek, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan data. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.